Pemirsa, Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank pemerintah. Bos dari perusahaan tekstil yang dinyatakan pilot oleh pengadilan dan melakukan PHK massal para karyawannya ini dituduh Kejagung menggunakan dana kucuran kredit bank sebesar 692 miliar rupiah untuk membayar utang dan membeli lahan, bukan untuk modal kerja. Kejaksaan Agung Rabu lalu menggeledah rumah Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Solo, Jawa Tengah. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada Sritex oleh sejumlah bank. Terkait kasus ini, Kejagung melakukan penggeledahan di beberapa wilayah dan menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti laptop, iPad, dan sejumlah dokumen. Menurut Kejaksaan Agung, PT Sritex yang dinyatakan pilot oleh pengadilan diketahui masih memiliki utang kepada Bank BJB senilai 543,98 miliar rupiah dan Bank DKI sebesar 149,7 miliar rupiah. Sehingga total utang Sritex sebesar 692,98 miliar dihitung sebagai kerugian negara. Selain Bank BJB dan Bank DKI, beberapa bank juga memberikan kredit kepada Sritex adalah Bank Jateng, serta bank sindikasi yang terdiri dari BNI, BRI, dan LPEI. Nilai utang PT Sritex kepada Bank Jateng sebesar 395,66 miliar rupiah, sementara utang kepada bank sindikasi sebesar 2,5 triliun rupiah. Tak hanya kepada Bank Plat Merah dan BUMD, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex juga berutang kepada 20 bank swasta lainnya. Selain pemberian kredit tersebut di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srejeki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 692 miliar 980.592.188 rupiah dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar 3 triliun 588 miliar 650 juta 808.028 rupiah,57 sen. Dalam kasus korupsi pemberian kredit kepada Sritex oleh sejumlah bank Rabu lalu, Kejagung menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa, serta pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020 Diki Syahbandinata. Ketiganya diduga terlibat dalam pemberian kredit kepada Sritex tanpa analisa memadai, tidak memenuhi syarat dan prosedur, sehingga dinilai melanggar Undang-Undang Perbankan. Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto yang ditangkap Selasa lalu diketahui menggunakan fasilitas kredit Sritex senilai 692,98 miliar bukan untuk modal kerja, tapi untuk membayar utang dan membeli aset tanah di beberapa lokasi. Iwan Setiawan Lukminto dan 2 tersangka lain kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta kepada
PT Sri Rezeki Isman Tbk saat ini macet dengan volatilitas 5 dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Menurut pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Garnasi, penyalahgunaan dana kredit untuk Sritex oleh Iwan Setiawan Lukminto tidak hanya melanggar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tipikor, tapi juga sudah jelas masuk unsur TPPU. Ini kan pasal 49 ya, melawan hukum, kemudian tidak sesuai dengan peruntukan, dan kemudian Sritex menjadi mempunyai hutang, kan gitu ya. Ternyata uang-uang ini yang harusnya katanya untuk modal kerja, untuk korporasi, ternyata digunakan untuk pribadi. Nah di situ kan disebutkan bahwa untuk membeli tanah dan sebagainya. Nanti kita lihat itu membeli tanah itu sebetulnya, nanti lihat ya, waktu mengucur dana dari bank ke rekeningnya siapa ini? Rekeningnya siapa? Kita tidak tahu ya. Rekeningnya Sritex kan. Setelah itu ternyata keluarnya untuk beli tanah, itu aja sudah TPPU sebetulnya. Jadi makanya tadi malam saya pikir kok kenapa nggak langsung pakai kemungkinan TPPU-nya ya, karena sudah sangat nyata, jelas sekali. Kasus dugaan korupsi yang menjerat bos Sritex dan 2 petinggi bank plat merah menjadi ironi di tengah keputusan perusahaan yang mem-PHK ribuan karyawannya. Apalagi sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan pada tahun 2024 lalu, para karyawan Sritex belum mendapat pesangon. Menurut Yenti Garnasi, Kejagung bisa menggunakan Undang-Undang TPPU untuk mendapatkan uang yang dikorupsi Iwan Lukminto agar bisa diberikan sebagai pesangon kepada para karyawan Sritex. Kita harus benar-benar concern ya, jangan membiarkan harta kekayaan dari hasil korupsi atau hasil kejahatan perbankan karena itu swasta yang bisa ditelusuri menggunakan TPPU untuk dikembalikan kepada siapapun lah nanti yang karena ini banknya sudah bermasalah, tentu harus apakah pengampuan atau pengawasan negara sehingga bisa kemudian disalurkan kepada karyawan-karyawan yang memang masih mempunyai hak tagih lah ya gitu ya untuk mendapatkan pesangonnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.